Dan kemudian kita lanjutkan untuk subjek yang berikutnya yaitu bis. Bis itu artinya kita atau kami ya. Jadi di sini ada dua arti ya, kami atau kita. Walaupun sebenarnya ini berbeda ya kalau di bahasa Indonesia kita lebih unggul sih kalau menurut saya ya. Jadi kalau kami itu sebenarnya ketika saya bicara ke teman-teman ya, kami, saya bilang kami ya, yang lawan bicara saya itu nggak ikut gitu sebenarnya ya. Kami akan pergi besok ya, kami. Berarti yang teman-teman itu nggak ikut ya, karena kan saya bilangnya kami yang ada, saya mewakili yang ada di sini. Tapi kalau saya bilang kita akan pergi besok, berarti lawan bicara saya juga ikut. Sebenarnya seperti itu ya, kalau di bahasa Indonesia. Makanya terkadang ini agak rancu sih. Kadang bisa berarti kami atau kita ya. Anggap aja lah ya, sesuai konteksnya. Nah, kalau bis ini nanti akhirannya ada empat yaitu us, is, us, dan us. Nah, kapan digunakan us? Ketika huruf vokal terakhir dari kata yang sebelumnya itu yaitu a atau e. Kita gunakan us. Ketika huruf vokal terakhirnya atau i, kita gunakan is. Ketika huruf vokal terakhirnya o atau u, kita gunakan us. Dan apabila huruf vokal terakhirnya o atau u, kita gunakan us. Ini di kalimat yang positif ya. Sepertinya seperti contohnya dokter ya. Kalau dokter itu artinya dokter ya. Kita mau bilang kami atau kita adalah dokter. Berarti bis dokter. Nah, ini huruf vokal terakhirnya adalah o. Nah, karena o itu di sini kita gunakan yang us berarti. Berarti kita tambahkan akhiran us ya. Berarti bis doktorus. Kami adalah dokter. Nah, seperti ini ya. Kalau kami cantik, berarti gimana teman-teman? Bis, güzel, kita tambah akhiran. Zelis. Iya, kita tambahkan akhiran is ya. Karena huruf vokal terakhir dari kata güzel adalah huruf E. Bis, güzelis, atau cukup güzelis aja. Nah, gampang ya. Kemudian, nah seperti biasa kalau ada huruf vokalnya dua, kita tambahkan Y, contohnya I. Ya, jadi kalau saya tanya nasal senes ya, Arkadaşlar, bagaimana kabar kalian teman-teman ya? Saya pakai nasal senes karena untuk kalian, nah teman-teman jawabnya iyi, iyi is awalnya, tapi karena I ketemu I kita tambahkan Y ya. Nah, jadi jawabnya iyi is, kami baik gitu ya. Iyi, yes. Kalau saya kan iyiyim gitu ya. Nah, kalau kami orang yang sudah ramai itu iyiyis. Nah, seperti itu aja sih teman-teman. Mudah ya. Ini kan nggak ada yang baru ya. Kak Elviera ini baru atau lama ya? Saya udah lupa juga ini. Kak Baru Elviera. sekali pertemuan, Hojam. Oh, ini yang kedua berarti ya. Ya, betul. Oke, siap. Bisa ya Kak untuk yang bis ini ya, kira-kira. Nggak ada kendala ya. Oke. Nah, kemudian ada kata jiddi contohnya. Ini kita ini lagi ya. Jiddi artinya ada yang tahu teman-teman? Jiddi. Ini jiddi ya. Jiddi artinya adalah serius ya. Jiddi artinya serius. Nah, jadi kalau kita bilang kami atau kita serius berarti bis, jiddi, jiddi, Ciddiyiz. ya jiddis ya. Makanya terkadang kalau ngobrol itu kan sering nanya mungkin ya, bukan mau juga lah kadang nanya ya. Jiddi misin gitu kan. Apakah kamu serius ya? Kayak gitu. Oke. Nah, kalau kalimat negatifnya kita cukup tambahkan deil. Nah, akhirannya itu di deil ini ya, seperti yang sen sebelumnya.
ya kita tambahkan is. Kalau ini sudah pasti is karena katanya cuman deil ya. Kita nggak perlu hiraukan kata yang sebelumnya karena akhiran itu kan ditambahkan di kata yang melekat pada dia gitu. Nah, contohnya adalah kami bukan dokter, berarti bis dokter deilis ya. Kami tidak cantik, berarti bis güzel Giselle. deilis ya. Kami tidak cantik. Kami tidak baik, bis iyi Is. deilis. Dale. Deilis. Iyi deilis. Pokoknya semuanya yang negatif itu, yang tidak atau yang bukan itu kita pakainya deilis untuk bis ya. Seperti itu. Nah, ini kan ada ya. Orada. Orada artinya di sana atau burada ya. Yang mungkin lebih enak yang sebelum ke sana kita di sini dulu ya. Burada atau burda ya. Nah, kalau kami di sini berarti burada yes gitu kan. Ini kan ditambah karena dia A, kita tambahnya sini ya, kita tambahnya es ya. Burada es. Tapi karena huruf A bertemu dengan huruf E, kita tambahkan Y. Buradayes atau Burdayes ya. Bis Buradayes. Kami di sini. Nah, kalau kami tidak di sini berarti bis Burada Dailis. Dailis ya, çok güzel. Jadi semuanya pokoknya kalau yang bukan, kami bukan itu Dailis semuanya. Nggak perlu hiraukan yang depannya ya, karena isnya itu ditambahkan di kata Dailnya. Nah, bagaimana kalau bertanya gitu? Bertanya kita gunakan satu di antara empat ini. Meyes, miyis, muyus, atau muyus. Yang artinya apakah kami atau apakah kita. Contohnya kata iyi. Ya, kita ambil lagi kata iyi. Apakah kami baik? Berarti bis, iyi, miyis. Ya, apakah kami baik? Bis, iyi, miyis. Apakah kami dokter? Berarti bis, doktor, kita gunakan muyus ya, karena huruf vokal terakhir dari dokter itu O. Bis, doktor, muyus. Apakah kami dokter? Nah, seperti itu. Ya. Apakah kami cantik? Ya, bagaimana? Ada yang bisa bantu? Apakah kami cantik? Bis, burada, burada. Ayo, cantik apa bahasa Turkinya? Guzel. Guzel Güzel. Nuz. Guzel Güzel, Nuz. muyus. Muyus ya, yang bawah ini ya. Oh, Guzel Muyus. Iya. Iya nggak? Ya, kalau kalau nggak pakai bis, Iya, bis. Saya tanyanya apakah kami cantik? Berarti güzel. oh jadi harus pakai bis. Oh, boleh. Boleh pakai, boleh tidak. Hmm, Güzel, muyus. Benar ya, teman-teman ya. Yang ini ya. Kalau benar. güzel. Kalau güzel, huruf vokal terakhirnya apa? Guzel. Güzel, Eh, E. Kalau E, dia pakainya berarti Miyiz. Miyis. 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 Iya. Bis. Hati-hati ya Guzel teman-teman ya. Miyis. Iya, bukan muyus ya. Oke. Jadi perlu konsentrasi di sini walaupun sebenarnya dia itu-itu aja ya. Cuman hati-hati juga ya. Guzel berarti karena dia E jadinya miyis. Gitu ya. Jadi eh, begitu sih. Teman-teman ada yang kesulitan atau yang kurang paham sampai di sini kita lambat-lambat aja nggak apa-apa. Yang penting bisa dipahami karena ini termasuk hal yang penting ya di bahasa Turki di harmonisasi vokalnya, khususnya yang masih baru belajar sih gitu ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, di sini ada kata sis ya. Sis itu subjek juga atau kata ganti orang juga, kata ganti personal ya, artinya kalian ya, atau bisa juga kamu tapi untuk yang lebih sopan gitu ya. Sopan sih bisa untuk orang yang dituakan, orang yang dihormati, seperti itu contohnya. Nah, di sini kita gunakan akhirannya senes, sinis, sunus, atau sunus. Nah, berarti kalau
katanya Guzel, Guzel, ya umpamanya kita bertemu dengan orang yang dihormati gitu ya, istri Presiden Turki umpamanya ya. Kita mau bilang Anda cantik gitu. Kita nggak gunakan sen, tapi kita gunakan sis ya. Berarti kita bilangnya sis, Guzel, Guzel, Sinis. sinis. Ya betul. Sinis. Guzel, sis, Guzel, sinis. Gitu. Jadi kalau lagi di bandara atau di imigrasi, kita kan umumnya belum kenal ya, apalagi orangnya kita lihat lebih tua gitu, lebih baik kita gunakan Guzel sinis. Nah, gitu ya. Sama kayak nasal ya. Nasal juga senes, jadinya kan nasal senes seperti itu. Jadi kita bertanya bagaimana kabar Anda gitu. Nah, contohnya kalau dokter itu doktor ya. Dokter. Kalau sis berarti Sunus. dokter. Dokter Sunus. Iya, dokter Sunus, Coguzel. Oke, udah mulai lancar ya. Nah, untuk Ya. kalimat negatifnya, kita gunakan deil seperti biasa yang artinya bukan atau tidak. Nah, di sini akhirannya sudah pasti is ya, karena di deil ini huruf vokal terakhirnya adalah i. Ya, jadi nggak akan berubah lagi dia. Ketika kita mau bilang Anda atau kalian itu tidak cantik, berarti sis Guzel Deilis. Anda atau kalian itu bukan dokter, kita bilangnya sis doktor Deilis. Nah, semuanya di kata Dale-nya ini. Itu untuk negatif. Nah, untuk bertanya kita gunakan mesenes, misinis, musunus atau musunus. Nah, tergantung huruf vokal terakhirnya juga ya. Kalau AE kita gunakan mesenes. Kalau E atau I kita gunakan misinis. Kalau O atau U kita gunakan musunus. Kalau atau U kita gunakan musunus. Nah, contohnya kita mau tanya sis eh Orada, apakah kalian ada di sana? Sis Orada, Hmm, A, huruf vokal terakhirnya Mesenes. A. Iya, Mes, mesenes ya. mesenes. Iya, Orada mesenes. Mesenes. Gitu. Ini apakah kalian ada di sana gitu kan? eh apakah kalian cantik? Berarti sis, Guzel, Guzel, Yes. misinis. Mesinis. Iya, misinis ya. Misinis. Mungkin lagi di kereta api dia ya, jadi misinis ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi kalau nggak ada. Nah, untuk yang onlar ini agak khusus dibanding yang lain ya. Kita bisa gunakan lar atau ler seperti biasa ini kan bentuk jamak dari O sebenarnya ya. O itu kan dia, tapi kalau onlar itu artinya mereka gitu ya. Kalau huruf vokal terakhirnya A, E, atau O, atau U, kita bisa tambahkan lar. Kalau E, I, E, U kita tambahkan ler. Atau boleh juga tidak ditambahkan jika kita gunakan kata onlar gitu. Contohnya, onlar cukup kita bilang dokter. Artinya mereka itu dokter. Ini sudah bisa gitu. Karena sudah ada kata onlarnya. Tapi kalau mau ditambahkan doktor lar juga nggak masalah ya. Atau kalau onlarnya nggak dipakai, nah larnya ini harus dipakai gitu. Karena dia menandakan bentuk jamak ya, mereka artinya. Jadi onlar, doktor lar, atau onlar doktor, atau doktor lar saja. Itu sudah bisa untuk yang kalimat positif. Ya. Nah, untuk kalimat negatifnya bagaimana? Kalimat negatifnya ini ada ketutupan sih sebenarnya ya. Kita gunakan deiler ya. Deiler. Ya.
Berarti Dr. Dailer atau Onlar Dr. Dale. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk bertanya, ya, kita bisa gunakan opsional juga, bisa kita gunakan lar atau lernya, atau bisa kita tidak gunakan juga ya. Jadi di sini berlaku harmonisasi vokal tergantung apa yang kita gunakan gitu. Contohnya ya, contohnya kayak gini. Nah, kalau kita gunakan larnya di kata ini, onlar doktor lar, kita tambahkan berarti me. Ini artinya apakah mereka dokter gitu. Tapi kalau larnya tidak kita gunakan karena kita gunakan onlar di depannya, ya. Contohnya onlar doktor. Nah, ini kita gunakan apakah mereka ya, apakah mereka dokter? Berarti kita gunakan di sini mu ya, teman-teman ya, hati-hati ya. Kenapa kita gunakan mu? Karena huruf vokal terakhir dari kata dokter itu o ya, makanya kita gunakan mu. Nah, di sini kenapa me? Karena yang sebelumnya itu huruf vokalnya adalah a, makanya dia onlar doktor lar me. Kalau di sini onlar doktormu. Seperti itu. Karena kan ini opsional ya, bisa digunakan larnya atau tidak digunakan. Tapi kalau onlarnya tidak digunakan, ini harus ya, larnya harus ditambahkan. Karena kalau nggak ditambahkan, dia jadinya O lagi ya, balik ke O lagi. Seperti itu. Sampai sini teman-teman, ada yang kurang jelas, kurang paham, atau ada yang perlu ditanyakan, perlu didiskusikan, atau ada yang perlu dikoreksi mungkin? Hmm, Ya, Kak Siva, hmm, silakan. hmm, hmm, Kak dengar suaranya sih, Kak. yang umar. Yang umar kalau nggak ditanamnya punya yang Suaranya kurang jelas, Kak, di sini. yang ulangi yang nggak ditambahin sama yang tidak. Oh, ini, yang lar ini. Lar sama online. Oh ya, oke. Kan owner tuh artinya mereka gitu ya, mereka. Nah, kalau kita seperti biasa ya, kalau di bahasa Turki kan subjeknya setelah ditambahkan akhiran bisa digunakan, bisa tidak gitu. Nah, ketika kita gunakan subjeknya, onlar doktor, ya, kita bisa tambahkan lar sesuai aturan ini ya, doktor lar. Nah, tapi kalau kita umpamanya tidak gunakan onlarnya, oh maaf ya, kita ketika kita gunakan onlar, kita bisa pilih dua opsi ya. Yang pertama kita gunakan lar di belakang katanya ya, onlar doktor lar. Atau yang kedua nggak pakai lar juga bisa, cukup onlar doktor. Ini kayak O juga dia, onlar doktor gitu. Itu boleh juga gitu ya. Nah, tetapi kalau onlarnya tidak kita gunakan ya, onlarnya tidak kita gunakan, di doktornya kita harus tambahkan lar gitu aja Kak. Karena ketika onlarnya tidak digunakan, dia kan harus jelas nih yang dokter itu mereka atau dia gitu. Karena kalau tidak digunakan akhiran kan jadinya dia ya, oh dokter ya, seperti yang sebelumnya. Ketika onlar kita kita coret atau tidak kita gunakan, kita harus menambahkan akhiran lar atau ler ya, tergantung huruf vokalnya. Itu aja sih Kak bedanya Kak Siva. Sudah jelas ya Kak Siva ya? Oke. Suaranya yang kurang jelas sih sebenarnya. Mungkin sinyal ya atau ininya ya. Oke, teman-teman, ada lagi? Oke, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, mungkin nanti saya minta tolong lagi ya, teman-teman yang ada di sini mungkin bisa bantu buat soal juga untuk latihan teman-temannya yang lain. Atau kalau memang nggak tahu juga nggak apa-apa di belas aja di grup supaya
sama-sama latihan gitu. Umpamanya untuk subjeknya bebas aja sih ya. Gak mesti ini, tapi yang lama juga boleh. Umpamanya saya yakin gitu kan, Emin, ya kan. Berarti bahasa Turkinya ben titik-titik. Nanti teman-teman yang lain bisa latihan gitu. Apakah kamu yakin, Emin? Batu sen titik-titik. Nah, gitu. Gimana nih yang bisa ya? Ada yang bersedia, teman-teman? Nah, nanti ya di grup aja sih. Kalau bisa jadi biar sama-sama berlatih untuk isim jumlah leri ini.